Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dampak pemanfaatan generatif AI untuk ekonomi bisnis ini, kita sudah bersama dengan Presiden Direktur IBM Indonesia, Pak Roy Kosasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Pak Roy. Terima Sehat? kasih sudah mengundang kami di sini. Oke. Pak Roy, kalau tadi kita sempat singgung sedikit begitu ya tentang AI memasuki tahun 2024 begitu. Ada sejumlah teknologi yang menjadi tren di tahun ini. Bisa jadi ini salah satunya adalah artificial intelligence dan atau kecerdasan buatan yang disebut tadi generatif AI. Bisa mungkin Anda coba elaborasi terlebih dulu sedikit seperti apa sebetulnya Gen AI ini bekerja? Jadi generatif AI atau Gen AI ini merupakan satu langkah lebih maju lagi dari AI atau artificial intelligence yang kita sudah kenal selama beberapa waktu ini. Walaupun mungkin kalau saya boleh ulas sedikit ya, AI sendiri, artificial intelligence sendiri memang bukan hal yang baru. Walaupun memang Gen AI itu menjadi populer sesudah diluncurkan oleh ChatGPT mungkin yang kita kenal. Yang paling populer begitu ya? Betul, mungkin sesudah hampir 1 tahun belakangan ini. Okay. Tapi kalau kita melihat kilas balik, bahkan sebenarnya ada beberapa white paper atau tulisan mengulas teknologi AI yang sudah dilakukan oleh IBM sejak 50 tahun yang lalu. Oh, justru kalau kita mundur 50 tahun ini sudah ada? Sudah ada. Jadi kita mungkin nanti suatu waktu kalau memang sempat kami bisa menunjukkan hal itu. Atau mungkin bahkan saya bisa sedikit mengulas kembali cikal bakalnya AI. Mungkin kita juga pernah mengetahui bahwa tahun 86 itu pernah ada satu superkomputer yang disebut Deep Blue yang pernah mengalahkan manusia tercerdas di dunia saat itu, yaitu juara catur Garry Kasparov. Mungkin ada banyak yang pernah mendengar hal itu, di mana superkomputer ini again merupakan cikal bakal dari AI atau machine learning yang kita sebutnya pada saat itu bisa mengalahkan juara dunia yang begitu pintar pada saat itu di dunia yang memang begitu dia kuasai, yaitu di juara dunia catur tersebut. Nah, kemudian berkembangnya waktu, bahkan di tahun 97 itu juga ada satu peristiwa di mana kuis keluarga Jeopardy di Amerika itu juara bertahan, ada 2 orang juara bertahan waktu itu yang kemudian diadu juga oleh superkomputer atau machine learning atau artificial intelligence. Disitulah pada saat itu. Dan hasilnya, kembali, kita superkomputer kita atau machine learning atau AI yang pada saat itu pun sudah mulai terkenal dengan sebutan IBM Watson. Itu mengalahkan juara bertahan di kompetisi kuis keluarga tersebut, Jeopardy. Bahkan sampai kita kemudian kilas balik lagi, kita flash langsung sampai ke tahun 2023, di mana sudah sekarang berkembang Gen AI, generatif AI. Kita sudah mengganti nama sekarang karena memang sudah melakukan satu loncatan. Generatif AI dari IBM sekarang kita sebut sebagai IBM Watson X. Itu digunakan pada saat pertandingan final Piala Wimbledon tenis ya, antara final putra waktu itu Novak Djokovic dengan Carlos Alcaraz dari Argentina. Pada saat itu pasar taruhan tentunya menjagokan Novak Djokovic karena dia tidak pernah terkalahkan di panggung Wimbledon selama 5 tahun terakhir. Jadi tentunya orang bilang dan mereka melihat grafik permainan dia yang semakin hari semakin meningkat dan sangat percaya diri bahwa dan ia sangat akan percaya diri, menjadi champion. Exactly. Dan bahkan Carlos Alcaraz itu tidak pernah terdengar sebelumnya kan. Tetapi IBM Watson X sebelum pertandingan final itu dimulai sudah memberikan satu pengumuman bahwa berdasarkan perkiraan yang dia lakukan, berdasarkan data yang dia sudah analisa, kemudian dia membuat beberapa perkiraan, dia generate ya, dia menghasilkan beberapa perkiraan ke depan karena kita sudah mentraining IBM Watson X ini untuk melakukan perkiraan-perkiraan tersebut dengan akurat. Itu mengatakan bahwa pemenangnya adalah Carlos Alcaraz. Jadi banyak sekali saat itu pemirsa olahraga yang membuat, ini tidak mungkin terjadi begitu, boleh dibilang sedikit mengetahui bahwa perkiraan dari IBM Watson X ini. Tapi kita lihat hasilnya, bahwa ternyata yang pemenangnya adalah Carlos Alcaraz. Nah, disitulah bahwa berdasarkan data ataupun berdasarkan teknologi AI yang dulu, kemudian kita membuat beberapa sekarang ini ya, kita membuat satu foundation model, di mana foundation model ini kemudian diberikan data-data yang kita latih, kita training untuk membuat perkiraan ke depan dengan jauh lebih akurat.
Makanya IBM itu Watson X ini mengeluarkan satu platform. Kita sebutnya adalah platform. Jadi bukan hanya satu kecerdasan buatan biasa, satu software, tapi membuat satu platform di mana di dalamnya ada Watson X.AI yang berfungsi sebagai otaknya, sebagai brain, dan juga Watson X.Data itu yang akan mengelola seluruh datanya, mengumpulkan data, dan yang terakhir Watson X.Governance. Nah, di sini yang penting. Watson X.Governance ini yang akan membuat data-data yang dikelola, yang bagaimana dikumpulkannya itu dikelola dan kemudian dihasilkan perkiraan ke depan itu menjadi sangat akurat. Tidak bias, tidak membuat halusinasi, kita sebutnya. Itu karena ada fungsi governance di dalamnya tersebut. Nah, itulah sehingga hasil-hasil yang dikeluarkan itu menjadi sangat transparan, bisa dipercaya, dan menjadi sangat akurat. Sangat akurat. Sangat akurat. Betul. Jadi kalau misalnya kita coba simplify begitu, AI biasa dengan Gen AI itu dia mengkolek data-data dari masa lampau terlebih dulu begitu, kemudian diolah, kemudian sehingga menghasilkan prediksi yang akurat. Betul. Kita harus membuat training, kita harus melatih bagaimana data-data itu diambil, bagaimana data-data itu diproses, dan juga kita harus membuat beberapa garis-garis supaya data-data yang diproses itu menjadi sangat akurat, tidak bias ya, karena mungkin biasnya itu membuat beberapa perkiraan yang tidak benar atau membuat beberapa pengaruh-pengaruh yang negatif misalkan. Nah, disitulah fungsi governance. Tidak semua Gen AI memiliki fungsi seperti itu. Tapi betul. Jadi dan disinilah kenapa keunggulan IBM menjadi sangat akurat, tidak bias dan bisa dipercaya karena kami memiliki tadi .governance tersebut. Kalau kita coba mengelaborasi tadi, begitu cara kerja Gen AI, kemudian kita bisa tempatkan atau implementasikan teknologi ini untuk model bisnis apa saja? Banyak sekali, boleh dibilang yang kita dapat gunakan adalah... Karena ini menarik Pak Roy, tadi bahkan bisa memprediksi juga siapa yang kira-kira akan menjadi become a champion begitu dalam sebuah pertandingan. Mengingat track record dari masing-masing toko begitu, dipelajari begitu dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Artinya untuk model bisnis ini implementasinya bisa luas begitu ya? Sangat luas sekali. Yang kita perlu adalah imajinasi dan keinginan. Jadi kita mau tempatkan ini atau mau menggunakan ini di industri apapun, kita kepingin menggunakannya di area mana. Berikan kami gambaran, misalnya apa? Misalkan sebagai sekarang ini yang banyak digunakan adalah di dunia FSI ya, atau Financial Services dan Insurance Industry ya, atau jasa perbankan ya, dan fintech atau mungkin fintech boleh dibilang. Itu bisa digunakan untuk membuat beberapa pengalaman-pengalaman yang jauh lebih mendekatkan konsumer dengan pihak perusahaan atau dengan bank misalkan, atau dengan asuransi. Mungkin dulu tuh kita pernah melihat sudah pernah dipakai sebelumnya mengenai chatbot ya, atau yang menggantikan customer service di mana bisa melakukan tanya jawab. Kalau dulu tanya jawabnya hanya sekedar terbatas dengan apa yang topik yang bisa dipilih, begitu ada opsi topik yang sudah dipilih, gitu. Betul. Tapi kalau sekarang bisa membuat beberapa advice, membuat beberapa advice sesuai dengan data yang kita sudah training, termasuk data dari customer tersebut. Jadi dia sudah mempelajari data, kita sudah training, sehingga nanti artinya dia akan data membuat... ini tidak hanya dikumpulkan dari satu customer saja, begitu, walaupun customer ini belum pernah chat sama sekali, tapi data sudah pernah dikumpul dari customer-customer yang lain, mungkin kemudian ketika ada satu orang melakukan komunikasi, dia bisa kembangkan begitu. Dia bisa kembangkan sesuai dengan minat dan tujuan atau kebiasaan dari orang tersebut, misalkan. Jadi sehingga bisa membuat beberapa advice, ya, atau bisa sebagai seakan-akan semacam financial agent sekarang. Di dunia perbankan bisa dilakukan seperti itu. Menarik sekali kalau misalnya kita bahas ini. Apakah kemungkinan ini juga bisa menjadi advice untuk para investor begitu, untuk melakukan analisis fundamental, teknikal begitu? Karena kita tahu kan kita kalau mau beli saham juga bisa diprediksi nih moving average-nya MA20, MA100 atau segala macam. Mungkin nanti bisa dikuasai oleh AI juga. Prediksi pasar akan bearish atau mungkin juga bullish begitu. Ditahan dulu jawabannya Pak Roy ya. Kita akan kembali diskusi. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali di Investor Daily Special. Tetap bersama kami.
Terima kasih, Anda masih bersama kami di Investor Daily Special, dan pemirsa kita masih berdiskusi dengan Presiden Direktur IBM Indonesia, Pak Reko Sasi. Pak Reko Sasi, tadi kalau misalnya kita mendengarkan begitu ya, bagaimana potensi pemanfaatan Gen AI yang begitu luas termasuk dari industri perbankan, insuran dan sebagainya. Ini menarik sekali karena kita lihat potensi penggunaan AI terhadap ekonomi dan bisnis 2024 berarti kan kalau mengimplementasinya ke perbankan. Sebesar apa sebetulnya potensi penggunaan Gen AI ini pada pertumbuhan ekonomi global? Sangat besar sekali. Terutama kita sudah tadi mendengar bahwa akan ada pertambahan kurang lebih sampai 16 atau 160 triliun. Itu karena pertumbuhan AI. AI akan membuat pertambahan nilai yang sebesar tersebut. Tapi saat yang bersamaan, kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinan bagaimana ini bisa berpengaruh di perekonomian Indonesia. Mungkin kita juga sudah tahu bahwa Indonesia saat ini memiliki satu keadaan bonus demografik yang begitu besar. Ada kaum milenial, kaum Gen Z yang tentunya sangat paham, bahkan sangat expert ya untuk di sisi digital. Mereka menggunakan teknologi komputer ataupun bahkan game ya, atau di sisi e-commerce itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Dan di saat yang bersamaan kita pun juga tahu bahwa dari pemerintahan kita itu sudah mencanangkan bahwa membuat satu transformasi, membuat satu policy bahwa transformasi digital itu akan membantu perekonomian Indonesia dalam 15 tahun ke depan. Jadi bagian dari Indonesia Visi Emas 2045 itulah bagaimana perkembangan teknologi itu akan membantu Indonesia untuk bertransformasi ke arah sana. Saat yang bersamaan saya juga pernah berbicara dan diundang untuk memberikan beberapa pemikiran dari beberapa lembaga negara yang membuat pernyataan bahwa ini ada keinginan dari pemerintah untuk membuat talenta-talenta Indonesia itu menjadi talenta-talenta unggul dibandingkan dari beberapa negara ASEAN lain di bidang digital. Nah, tentunya ini akan sangat berpengaruh juga dengan perkembangan AI atau bagaimana AI ini sebagai salah satu teknologi yang begitu pesat berkembang dan sekarang sudah masuk di Indonesia, ini akan membantu Indonesia ke arah sana. Nah, untuk itu kita akan bisa melihat bagaimana kerjasama dibutuhkan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dan langsung pihak swasta pun juga dengan seluruh masyarakat. Jadi seluruh saling bahu-membahu untuk bisa menerapkan perkembangan teknologi ini, membangunnya dan kemudian bagaimana kita bisa membuat pendidikan, memberikan pendidikan ke arah teknologi digital ini untuk ke seluruh masyarakat kita, talenta-talenta kita. Bagaimana kita mempersiapkan itu sangat penting. SDM, pendidikan, kemudian tentu saja kita percaya kalau itu sudah gain, kemudian juga tentunya pertumbuhan ekonomi begitu. Pertumbuhan ekonomi akan sangat-sangat bergantung erat dengan pelaku-pelaku industri yang di masa depan ini. Betul. Bicara tentang pertumbuhan ekonomi begitu ya. Kalau misalnya kita coba kaitkan, kita kerucutkan lagi pada perusahaan-perusahaan begitu ya. Sebesar apa sebetulnya potensi dari Gen AI ini begitu dalam mendorong pertumbuhan sebuah bisnis begitu. Apakah ini bisa juga mendorong profitability dari perusahaan? Sangat. Karena pada saat kita menerapkan AI atau Gen AI dalam hal ini di dalam suatu kegiatan perusahaan, tentunya perusahaan itu pada saat dia beroperasi, apakah dari sisi produksi ya, manufacturing, itu akan menjadi sangat efisien, sangat lebih produktif, sehingga pertumbuhan produksi dia itu akan berkembang dengan begitu pesat, begitu jauh lebih banyak. Itu tentunya akan menghemat waktu, menghemat bahan baku, sehingga akan tentunya meningkatkan produksi. Bagaimana mekanismenya ini meningkatkan bisa menghemat bahan baku, meningkatkan produksi? Apakah karena setiap command itu bisa dilakukan begitu tanpa operasional dari pihak tertentu, tapi bisa di generatif gitu? Betul, karena banyak sifat yang repetitif yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, itu bisa tergantikan dengan sifat otomasi ataupun sifat AI yang akan menyederhanakan proses-proses kerja. Alur-alur proses kerja itu akan sangat disederhanakan oleh AI tersebut, sehingga prosesnya itu jadi jauh lebih berkembang dengan lebih cepat, begitu. Nah, termasuk pada saat kita melakukan produksi atau perkiraan-perkiraan dari produksi, itu bisa disederhanakan sehingga cacat produksi yaitu bisa diminimalkan sebisa mungkin,
sehingga waste-nya ya atau yang tidak terpakai itu akan menjadi sangat berkurang. Kembali kemudian juga dari perkiraan dari sisi raw material ya ataupun logistik itu bisa dilakukan oleh AI dengan jauh lebih cepat, sehingga seluruh keuangan perusahaan itu bisa dilakukan perencanaan dengan jauh sebaik mungkin. Tapi jujur ini yang bikin saya deg-degan, Pak Roy. Kalau tadi big scale production, kemudian yang sifatnya repetisi, begitu banyak siklus produksi yang bisa digantikan begitu oleh AI. Artinya SDM itu kemudian bisa kita minimize dan digantikan oleh AI. Kemudian ini juga meningkatkan anggapan publik bahwa AI berarti jangan-jangan nanti bisa menggeser SDM. Lapangan pekerjaan kemudian juga jadi berkurang. Benarkah demikian? Sementara pernyataan Anda kan sebelumnya AI tidak bisa menggantikan manusia, tapi hanya manusia yang menguasai AI yang bisa menggantikan manusia yang tidak menguasai AI. Bagaimana ini? Betul. Justru kalau pendapat kami adalah itu akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru. Karena pada saat perusahaan sudah menjadi jauh lebih efisien, meningkatkan profitabilitas mereka, sehingga bisa membuka peluang-peluang baru untuk perusahaan tersebut. Nah, peluang-peluang baru inilah yang kemudian akan ditangkap. Jadi lowongan pekerjaan lainnya justru. Betul. Dan salah satu hal yang baik juga adalah kita pun juga tahu bahwa perkembangan teknologi, termasuk teknologi AI ini berkembang begitu pesat. Sehingga dalam waktu, ini ada satu studi yang mengatakan bahwa dalam 3 tahun ke depan, manusia yang sudah menggunakan AI ini, ataupun teknologi apapun itu ya, dalam 3 tahun ke depan harus di-refresh pengetahuan dia. Karena itu akan menjadi obsolete. Berarti kita bisa mempersiapkan SDM-SDM yang baru ini untuk teknologi yang sudah akan ke depannya tadi. Jadi kita akan terus perbarui dan kita terus akan refresh. Jadi itulah yang akan membuat memang manusia tidak akan pernah tergantikan oleh AI, tapi bagaimana sekarang kita mempersiapkan manusia-manusia tersebut, SDM-SDM tersebut dengan kemampuan AI yang semakin hari semakin berkembang. Dan terus kita tingkatkan kemampuan mereka. Oke, jujur saya lega mendengar pernyataan ini. Hampir saya berpikir kalau nanti pekerjaan saya juga tergantikan oleh AI. Karena kita sudah lihat, bahkan ada beberapa juga yang AI yang menggantikan fungsi dari presenter dan ternyata itu bisa dilakukan begitu. Bagaimana apa tingkatan optimisme kita agar tetap bisa terjaga begitu tanpa mengesampingkan pertumbuhan teknologi digital begitu, tetapi kita tetap bisa bersaing. Ya, itulah yang dilakukan IBM selama ini begitu, meningkatkan kualitas SDM-nya. Betul, ini merupakan satu komitmen kita. Dimulai dari pimpinan global kita ya, CEO dan chairman kita, Mr. Arvind Krishna, pada beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bahwa IBM berkomitmen untuk mentraining 2 juta orang di seluruh dunia untuk AI, khusus untuk Gen AI. Terutama ini adalah dari masyarakat yang underprivileged ya, yang sedikit berkekurangan, atau masyarakat dari kaum marginal, itu kita akan lebih utamakan untuk diberikan training untuk AI dalam beberapa tahun ke depan. Itu 2 juta. Nah, di Indonesia sendiri, kami pun juga sudah berkomitmen. Ini merupakan komitmen kami untuk mentraining ratusan ribu orang dalam beberapa tahun ke depan. Ada IBM Academy. Kami mulainya dengan IBM Academy, itu di bulan Februari tahun ini. Kami sudah melaunch IBM Academy itu di Nongsa Digital Industrial Park di Batam. Di Batam. Dan di sana kami memberikan pembelajaran mengenai hybrid cloud dan AI. Tahun ini ya, 2023? Tahun ini, 2023, di bulan Februari, kami sudah melaunch IBM Academy tersebut khusus untuk memberikan training di hybrid cloud dan AI. Ini merupakan kerjasama kami juga dengan Kemendikbud. Siapa yang digandeng? Oh, Kemendikbud. Betul, Kemendikbud. Salah satu program mungkin pernah mendengar Kampus Merdeka, di mana di batch pertama kami sudah mentraining ratusan mahasiswa, kemudian berikutnya di batch kedua itu sudah ribuan mahasiswa, dan berikutnya lagi kami juga sudah diberikan kesempatan bekerjasama dengan Kemendikbud untuk mentraining bahkan sampai ribuan mahasiswa. Gitu. Dan itu yang akan terus kami lakukan. Dari Februari sampai sekarang, kita sudah masuk ke akhir tahun begitu. Bagaimana responnya? Output apa yang ingin coba dicapai dari IBM Academy ini? Betul, responnya sangat baik ya, dan karena membuat banyak minat sekali. Kami kadang-kadang sampai harus sedikit kewalahan dalam memilih. Ya, jadi ada seleksinya. Artinya antusiasnya tinggi ya? Banyak sekali yang antusiasnya sangat tinggi sekali. Dan bahkan bukan cuma melalui program Kampus Merdeka tersebut, tapi kami pun sekarang sudah bekerja sama langsung dengan beberapa perguruan tinggi. Jadi beberapa universitas itu ingin memasukkan program kami tersebut
itu ke dalam kurikulum mereka. Bahkan masuk ke silabus gitu. Ke dalam silabus mereka, betul sekali. Dan ini pun juga sebagai tambahan dari beberapa kerjasama langsung kami dengan perusahaan-perusahaan yang juga berminat ya untuk dilakukan pelatihan ataupun training pemahaman mengenai AI menurut IBM. Itu pun juga kami lakukan secara langsung dengan mereka. Wah, luar biasa sekali nih kalau kita dengar. Saya juga tidak sabar ya untuk menantikan impact-nya seperti apa. Mungkin di luar sana juga setelah mendengar tayangan ini jadi lebih banyak yang tahu. Mungkin jadi lebih banyak yang ingin bergabung juga atau antusias untuk mengikuti program ini. Tapi kita jeda dulu, Pak Roy. Pemirsa, kita akan kembali dengan dialog lanjutan. Tetap bersama kami di Investor Daily Special. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Special. Pemirsa, kita masih diskusi soal pemanfaatan AI dalam berbagai lini sektor dan keperluan di tahun 2024 mendatang, apalagi pemanfaatannya bisa diimplementasikan ke dalam berbagai sektor begitu ya. Kita kembali diskusi dengan Presiden Direktur IBM Indonesia, ada Pak Roy Kosasi. Pak Roy, terima kasih masih bergabung bersama kami. Tadi kalau misalnya kita melihat begitu, selain pemanfaatannya ada di wide range, termasuk juga tadi kami sudah mendengar bahwa IBM ternyata berkomitmen begitu besar begitu untuk menjadikan SDM Indonesia di tanah air khususnya begitu ya. Ini menjadi SDM yang mampu bersaing di era digital ini. Tapi kalau misalnya kita lihat nilai investasinya artinya juga mungkin besar. Kendati demikian masih tentunya menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Bagaimana kemudian IBM melihat solusi funding atau biaya khususnya di Indonesia? Kalau saya perkirakan bahwa kesuksesan yang kita bisa raih dengan penerapan teknologi AI di dalam satu perusahaan ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus kita keluarkan sebagai investasi awal, begitu. Dan sebenarnya investasi awalnya sendiri ini pun tidak begitu tinggi sebenarnya. Jadi sedikit berlawanan dengan mungkin pendapat umum bahwa AI ataupun teknologi AI mahal, Gen AI mahal atau rumit. Karena di luar sana sampai sekarang mungkin masih ada anggapan seperti itu begitu. Betul. Sebenarnya besar nih katanya kalau. Ya, sebenarnya tidak. Apalagi kalau kita bisa bayangkan dari beberapa proses yang sifatnya tadi yang repetitif yang berulang-ulang itu kita bisa sederhanakan. Ini sebagai contoh, saya mau kasih contoh. Kalau sebelumnya proses pembukuan atau proses audit ini yang pernah dilakukan oleh satu perusahaan auditor yang besar di dunia. Itu kalau sebelumnya pada saat dia melakukan audit pembukuan itu dia melihat seluruh rekornya, data-data perusahaan itu bisa makan waktu berbulan-bulan, 6-7 bulan biasanya tipikal. Tapi dengan AI itu kita bisa sederhanakan cuma sampai 1,5 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa besar efisiensinya. Betapa besar efisiensinya sehingga membuat kita punya profitability itu akan meningkat dengan begitu pesat. Jadi tentunya akan menjawab dari kebutuhan investasi awal tadi. Jadi ini sangat sama sekali tidak mahal ya. Okay. Dan kemudian kalau dari sisi pembiayaan, ya tentunya inilah makanya yang kita harapkan. Dengan semakin berkembangnya penerapan teknologi AI dan semakin banyak orang yang menggunakannya, tentunya skala ekonomisnya akan tercapai. Oke. Apalagi memang ya tadi juga mungkin sempat saya sampaikan di awal bahwa kami mengharapkan ada kerjasama dari berbagai macam industri, dari seluruh ekosistem. Karena ekosistem ini sangat diperlukan ya. Apakah itu dari pelakunya, kemudian yang membuat beberapa ataupun yang menerapkan atau pada saat mengimplementasikan software ini atau program ini di satu perusahaan, bekerja sama juga dengan pemerintah, bekerja sama dengan industri perbankan dan industri kredit dan seluruhnya tentunya akan menjadi satu kekuatan ekosistem yang begitu besar sehingga dari sisi pendanaan, pembiayaan ini saya harapkan tidak akan menjadi masalah. Oke. Dan harusnya juga ada prosedur-prosedur yang bisa disimplified begitu dengan AI ini begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara survei, IBM juga kan sempat menyebut bahwa transparansi, kemudian juga keakuratan data dan privacy begitu. Ini masih menjadi alasan sebuah perusahaan enggan menggunakan atau memanfaatkan Gen AI ini begitu. Bagaimana kemudian nasib perusahaan yang tidak menerapkan AI ke depannya? Sudah pasti jauh ketinggalan kah atau? Sudah pasti jauh ketinggalan. Jadi ada satu survei yang dilakukan oleh IBM Business Value kami menyebutnya. Kami melakukan survei sampai ke 3.000 CEO di seluruh dunia. Ini mengatakan bahwa 75%
itu CEO itu percaya bahwa perusahaan yang menerapkan Gen AI itu akan membuat beberapa competitive edge dalam pada saat mereka melakukan operasi mereka. Sehingga ini akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar untuk membuat mereka jauh lebih di depan dibandingkan pesaing-pesaing mereka yang tentunya yang terutama tidak menggunakan AI. Oke. Oh, di Indonesia sendiri sudah berapa besaran keterserapan kita belum bicara Gen AI tapi AI sendiri di perusahaan-perusahaan Indonesia? Iya. Keterserapannya sudah berapa besar? AI ini? Saat ini memang masih dalam taraf terutama ya. Kalau boleh saya kembali tadi ulas di awal mengenai begitu banyak minat ini sesudah pada saat ada launching Gen AI yang banyak kemudian digunakan untuk sosial media dan seluruhnya. Nah, tapi sekarang sudah mulai banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang sudah melihat ke arah sana. Bagaimana menerapkan dan saat ini sedang dalam pembangunan modelnya atau kita sebutnya sebagai use cases untuk di beberapa sektor-sektor tertentu. Penerapannya begitu cepat, ya. Saya terus terang belum ada surveinya untuk di Indonesia saat ini sampai berapa persen gitu, ya. Tapi minat yang sudah ditunjukkan kepada kami dan saat ini yang sudah kami kerjakan dengan apakah itu perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah, itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Oh, artinya ini kalau melihat responnya, antusiasnya tinggi dari berbagai kalangan, termasuk juga dari pemangku perusahaan, begitu. Tetapi siapa yang sudah mengimplementasikan belum terukur seberapa besarannya, begitu ya. Kalau kita bicara infrastruktur digital, begitu ya, dan SDM ini juga tadi sempat kita singgung bersama sedikit, begitu tentang SDM menjadi tantangan lain dalam penerapan Gen AI ini pada sebuah bisnis khususnya ya. Sementara pemerintah belum lama kayaknya ya menerapkan roadmap AI di tahun 2045. Kita tahu 2045 Indonesia emas begitu. Tapi ini adalah akan menjadi jawaban atas tantangan-tantangan tersebut. Apakah menurut Anda upaya pemerintah ini sudah cukup dengan adanya roadmap tadi AI 2045? Paling tidak kami melihat ini sebagai satu itikat baik dan yang pemerintah sendiri sudah mulai menggandeng perusahaan-perusahaan swasta seperti IBM ataupun di beberapa perusahaan swasta lain di bidang teknologi untuk pertama bersama-sama merumuskan kebijaksanaan mengenai AI ataupun juga apakah itu AI yang secara etikal, secara bertanggung jawab, dan itu tentunya salah satu hal yang sangat baik ya di bidang regulasi. Buat saya ini merupakan salah satu infrastruktur yang diperlukan untuk kita bisa dapat membangun dan menerapkan teknologi AI di Indonesia. Dan selain itu juga kita harus perlu melihat infrastruktur digital lainnya, ya. Bagaimana perkembangan internet itu dari sisi kecepatannya ataupun dari sisi penyedianya sehingga bisa menjangkau banyak seluruh masyarakat ataupun banyak seluruh perusahaan di daerah-daerah yang memang di lokasi yang sedikit terpencil. Itu tentunya akan sangat membantu sekali perkembangan ke sana. Dan baru yang berikutnya adalah dari sisi talenta digital tadi. Karena sangat penting sekali bahwa untuk perkembangan dan penerapannya ini diperlukan orang-orang yang melakukannya, SDM tersebut. Disitulah juga kembali kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan dengan seluruh masyarakat itu sangat-sangat penting untuk bisa terjadi. Salah satu komitmen kami tadi yang kami sebutkan. IBM Academy ya. Betul. Ini menjadi sebuah jawaban atas tantangan untuk memajukan SDM begitu. Tetapi untuk upaya pemerintah sendiri, artinya Anda menilai sudah cukup ini, setidaknya sudah dibukakan jalannya. Sudah dibukakan jalannya dan memang tentunya terus bisa kita kembangkan lagi, kita perbesar ya dengan begitu lebih cepat lagi dan dengan merangkul banyak pihak untuk bersama-sama melakukan itu. Sudah ada lampu hijau dari pemerintah, kemudian juga sudah ada tekad dari pihak swasta. Mudah-mudahan ini jalannya kemudian menjadi mulus bahkan sampai 2045 mendatang. Begitu, kita tahan dulu diskusi kita pada hari ini, Pak Roy. Kami masih akan kembali untuk pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Special.